di antara pondasi yang harus kita persiapkan ketika kita akan beramal ibadah. Yang paling utama dan pertama adalah mengikhlaskan niat. Sampai-sampai para ulama, sekaliber Al-Imam Al-Bukhari ataupun Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, mereka menempatkan hadis nomor 1 di dalam kitab-kitab mereka, yaitu adalah hadis tentang niat. Seakan-akan mereka mengingatkan diri mereka agar ketika mulai menulis, agar mengikhlaskan niat mereka. Dan juga mengingatkan kita sekalian, agar ketika mulai membaca ataupun ketika mau beramal, maka perhatikanlah niat kita. Apakah hadis tersebut? Yaitu sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dari niatnya. Apa makna semua amalan tergantung dari niatnya? Yang pertama adalah, yaitu bahwasannya segala amalan, seluruh amalan, diterima atau tidaknya di sisi Allah, itu adalah tergantung dari niat-niat pelakunya. Oleh karena itu, apabila kita membaca kelanjutan hadis tersebut, Nabi SAW memberikan contoh permisalan. Beliau bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima di sisi Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya adalah untuk wanita atau harta yang ingin dia cari, ingin dia peroleh, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju. Maka kita kiaskan seluruh amalan. Barang siapa yang sholatnya adalah karena Allah ikhlas, maka diterima di sisi Allah. Barang siapa yang zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, dan seluruh amalannya karena Allah, diterima di sisi Allah. Namun sebaliknya, barang siapa yang amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, karena selain Allah, karena ingin dipuji orang, karena tidak enak, karena sungkan, dan lain sebagainya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan dia dapatkan. Tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dari niatnya. Maknanya adalah besar kecilnya pahala juga tergantung dari keikhlasan niat kita. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, betapa banyak amalan yang terlihat kecil, namun ternyata menjadi besar pahalanya di sisi Allah gara-gara niat. Dan betapa banyak amalan yang terlihat besar menjadi kecil di sisi Allah gara-gara niat. Oleh karena itu, apabila kita membaca kelanjutan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan tergantung dari niatnya, dan bagi pelakunya ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka besar kecilnya pahala yang kita dapatkan adalah tergantung dari niat kita. Bisa jadi ada dua orang yang sama-sama melaksanakan ibadah. Salat misalnya dalam satu shaf bersebelahan, namun pahalanya bisa berbeda. Karena apa? Karena kadar keikhlasan dari masing-masingnya. Kemudian yang ketiga, semua amalan tergantung dari niatnya. Maknanya adalah ringan beratnya suatu amalan itu juga tergantung dari niatnya. Maka suatu amalan bisa sangat kita nikmati, suatu ibadah bisa menjadi sangat ringan apabila niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati kita bersih. Namun suatu amalan akan menjadi sangat berat apabila niatnya kurang atau bahkan tidak ikhlas. Oleh karena itu, orang-orang munafikin, mereka sangat berat untuk berangkat ke masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan di dalam hati mereka.